Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Andika Pramana Sidik pada pertemuan 9 yang mungkin akan jadi tugas pertemuan 7, yaitu membuat forum login dan pesan notifikasi. Di pada video kali ini saya nggak akan terlalu fokus ngoding ya, karena ini codingannya sudah selesai. Kalau saya buat coding, nampilin codingnya mungkin bakalan terlalu lama ya videonya itu. Jadi di sini saya buat dan saya akan jelaskan pada bagian ini sama ini. Sebelum menjelaskan ini kita baca dulu, yaitu membuat halaman login. Nah, di sini untuk membuat halaman login ini yaitu menggunakan template dari Bootstrap, yaitu SBadmin 2. Nah, untuk kalian yang belum punya, link downloadnya saya sudah siapkan di deskripsi video ini. Oke, langsung saja. Dan di sini enkripsi passwordnya juga masih pakai MD5 ya. Kalau nggak salah MD5 ini udah jarang ada yang pakai, kalau nggak salah di tutorial yang lain juga MD5 ini udah jarang dipakai. Kenapa? Karena sudah tidak aman lagi katanya. Karena ketika sistemnya jebol, terus enkripsi passwordnya tertampilkan, enkripsi dari MD5-nya, terus di copy, terus di search di Google atau dicari di Google, bakalan nampil enkripsinya itu, yang di enkripsinya itu apa gitu. Misal A, enkripsinya MD5-nya apa, terus di search di Google bakalan nampil hasil enkripsinya. Oke, skip, langsung saja. Nah, ketika kalian udah berhasil ekstrak SBadmin 2-nya, kalian copy di bagian CSS, IMG, JS sama vendornya, masukin ke folder aset. Nah, di folder aset yang ini. Ini tuh dari hasil dari copy SBadmin 2, CSS, IMG, JS, dan vendor, lalu masukin ke folder aset. Nah, kalau kalian belum ada folder aset, kalian buat aja ya. Karena ini aset tuh nggak bawaan dari CodeIgniter-nya. Mungkin sebelumnya juga udah pernah buat kali ya, atau belum. Ya, tinggal buat aja lah. Lalu buat ini file untuk halaman loginnya, yaitu login.php. Nah, ini tampilannya itu dibagi 3 file ya, yaitu outheader, login, dan php dan outputter. Jadi kita itu dulu minimize. Nah, jadi pada folder autentifikasi itu isinya cuma login.php doang, yang isinya ini. Nah, codingan yang ini. Terus kalau outheader dan footer disimpannya di templatesnya yang ini. Outputter, outheader. Nah, ini untuk adminnya nanti gitu. Oke, tinggal kalian coding aja sendiri ya dari sampai outputternya. Nah, ini controller autentifikasi ini dijadiin controller default ya, biar nanti ketika akses pustaka bookingnya langsung ke halaman ini, ke halaman login. Dimana caranya? Di routes-nya yaitu, nah, default controllernya ubah jadi autentifikasi. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian ini ya. Oke, kita maximize dulu. Oke, kita mulai menjelaskan. Nah, ini yang ini tuh fungsinya kan kita buat user data ya di bagian. Nah, ini. Jadi kita buat session kan, yang sessionnya yaitu user data. Nah, jadi ketika kalau misalnya user datanya udah di set atau udah ada gitu sessionnya untuk yang email ini, nah ditendang kembali ke halaman usernya. Kan kalau misal udah login gitu ya, terus akses lagi ke halaman login, kan nggak bisa gitu teh. Kan nggak bisa gitu ya ininya. Jadi fungsi ini tuh buat ngecek apakah user yang ngakses halaman login ini sudah login sebelumnya atau belum gitu kan. Kalau belum mah bakalan nampilin yang ini ya, form validasi. Nah, kalau udah bakalan ditendang langsung ke controller user nanti. Di sini belum ada, jadi mungkin di pertemuan selanjutnya ya gitu. Lalu di sini seperti biasa form validasi untuk ngevalidasi dari yang ininya ya,
Nah, di sini kita dapat rules yang baru ya, yaitu trim dan valid email. Trim itu seperti apa? Jadi trim itu ketika misalnya kita input email andika@gmail.com misal, lalu kepencet spasi gitu. Nah, spasi ini nggak akan dianggap sama trim atau dibersihkan lah. Jadi yang diambil cuma yang ini doang. Kalau nggak salah itu sih. Oke, langsung valid email. Nah, kalau valid email kan kita cek di loginnya. Nah, ini kan teks ya. Nah, kalau misalnya email type-nya, nah yang dianggap sama HTML tuh validasi dari HTML tuh, nah ini tuh dianggapnya benar. Andika@gmail. Nah, ini tuh sama HTML kalau input type-nya email bakalan dianggap benar atau email yang valid. Nah, fungsi dari rules valid email ini untuk memfilter yang ini, karena kalau dari HTML itu nggak terlalu sempurna gitu, jadi disempurnakan oleh valid email yang dari code igniternya. Jadi kalau misalkan di sini kita pakai yang ini lalu passwordnya sembarang masuk, maka akan tampil pesan error seperti ini, email tidak benar, karena ini tidak benar kan ya, email yang tidak valid lah istilahnya. Oke, langsung saja lanjut lagi. Seperti biasa, nah ini judul nanti, yang judul ini ditangkap di out header. Nah, pada bagian ini, dolar judul yang ini. Jadi, dolar data judul ini lalu dikirim ke out header dan ditangkap di sini. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, jika berhasil, jalankan metode private yang login. Kenapa ini ada underscore-nya? Ini membedakan ya kalau nggak salah. Kalau misal metode yang private itu biasanya emang pakai underscore seperti ini awalannya itu. Kan kalau yang public tanpa ini. Nah, makanya dibedakan. Kenapa kita buat metode login ini private? Karena login ini hanya bisa diakses untuk kelas autentifikasi saja. Nggak boleh diakses di kelas-kelas yang lain gitu, nggak boleh diakses lah. Jadi kita buat private function untuk login gitu, untuk cek loginnya gitu. Nah, terus ini HTML special char itu apa? Nah, HTML special char ini fungsinya untuk mencegah HTML injection. Jadi HTML injection itu apa? HTML injection itu seperti ini. Misal kita script atau misal div yang itunya apa, ID-nya apa gitu teh. Nah, itu fungsinya. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai HTML special chars, jadi ketika kita buat div atau H1 lah, lalu tutupnya, nah misal kita ini, nah jadi ini tuh bakalan ditampilkan yang H1 yang besar itu, yang heading 1. Nah, kalau HTML special chars di sini, jadi yang ditampilkan nanti itu bakalan kayak gini, masuk semua. Kalau misalnya pakai HTML special chars, yang nampil tuh bukan H1-nya gitu teh, tapi yang nampil codingannya yang kayak gini. Itulah HTML injection. Nah, cara mencegahnya menggunakan HTML special chars. Nah, ini true di sini kalau nggak salah ya, buat keamanan lah kalau nggak salah, menambahkan keamanan pada inputan post yang email ini sama yang password ini. Nah, lalu kita cek di sini $user, lalu model user, cek data. Nah, model user kita kan sudah buat ya sebelumnya, yang cek data. Di sini kan cek data tuh this dbget where user where. Nah, jadi kalau itunya, kalau ditranslate ke SQL-nya yaitu select bintang from user where email sama dengan
email. Gitu ini tuh. Jadi this db get where itu isinya ini. Jadi kan untuk ini tuh nama tabelnya ya, tabel yang ada di database, lalu where-nya itu yang ini. Kita buat pakai array. Di mana email yaitu sama dengan $email gitu. Lalu kembalikan dalam bentuk array asosiatif, tapi hanya sebaris gitu yang diambilnya itu. Enggak semuanya. Kalau ininya result, nah diambil semuanya. Jadi kan kita hanya butuh satu data doang, jadi menggunakannya row array gitu. Jadi yang nampil cuma satu baris doang. Nah, terus dicek if $user. Nah, ini tuh jika $usernya true atau ada gitu. Ada data yang sama dengan inputan email yang ini. Nah, lalu cek user activation-nya is active. Jika user yang ini tuh nama fieldnya ya di tabelnya itu kan ada, dicek saja. Kita buka PHP MyAdmin-nya, localhost PHP MyAdmin, download. Nah, is aktif yang ini kan ini is aktif. Nah, jika is aktifnya sama dengan 1, jadi nanti registrasi itu kalau misalnya kita menggunakan user activation, ketika registrasi itu ini bakalan jadi 0. Ketika input ke database yang is aktif yang ininya tuh bakalan jadi 0. Jadi 0 itu untuk belum aktif dan 1 itu untuk aktif ya. Nah, ketika aktif, jika user yang inputnya itu, yang loginnya itu aktif, sudah aktif, maka cek passwordnya pakai password verify $password. Nah, ini yang dari database-nya ya, yang ini yang password. Nah, jika ada, kita buat data untuk di session user data. Jadi kan login itu pakai sessionnya di sini. Nah, ini kan di sini di set user data dari data yang ini email. Nah, ini yang email ini tuh masuk ke user data. Nah, di set kan ini settingnya lah kita membuatnya. Lalu di sini, nah user data itu yang udah jadinya, yang udah jadi. Kalau ini yang belum jadi mau dibikin. Kalau yang user data ini yang udah jadi diceknya. Jadi kan email, kan ini email ya. Kita buat user email ya. Nah, kan jika udah di set atau udah dibuat bahwa ada session yang email ini, maka ditendang kembali ke halaman atau class usernya nanti gitu. Nah, setelah di set, kita cek untuk role-nya. Di sini kan role ada role ID ya. Nah, di sini ini role-nya tuh kan ada 2, satu untuk member, satunya lagi untuk administrator. Nah, jika admin, langsung redirect ke admin, ke class admin nanti. Nah, jika bukan 1, berarti kan 2. Nah, langsung dicek. Nah, ini ya img image-nya. Jika image-nya yang default, kan ini default-nya itu mana? Nah, ini default-nya tuh udah diisi default.jpg ya. Lalu kita buat pesan notifikasinya. Nah, bedanya place data sama user data, kalau ini user data biasanya jangka panjang ya, buat selama dia login, si session yang ini tuh bakalan tetap ada. Nah, kalau set place data, jadi sessionnya itu hanya berlaku ketika halaman itu belum di-refresh gitu. Gitu teman-teman. Jadi kalau udah di-refresh bakalan hilang. Tapi ini di bagian out atau puter kalau nggak salah. Puter. Nah, di set untuk class alert message, alert terus delay 3 detik kalau nggak salah ini tuh. Lalu slide up itu untuk menutup secara otomatisnya. Jadi kayak gini. Misal kita login ya. Lalu passwordnya sembarang, ini kan belum ada ya, maka akan tampilkan pesan error. Nah, email belum terdaftar karena kan dicek ya, ini tuh cek apakah emailnya ada. Nah, kalau tidak, buat pesan error
set place data yaitu pesan. Yang pesannya ini. Nah, yang tadi. Nah, kalau misalnya tadi kita nggak buat slide up-nya atau delay-nya itu 3 detik, maka akan tetap tampil setelah akan hilang setelah halaman di refresh kembali gitu. Misal gini nih, kita hapus dulu untuk puter ya. Di sini. Nah, kita hapus segini nih. Hapus. Jadi ketika kita login andika@gmail.com, ini email sembarang sama password sembarang. Nah, akan tampil terus setelah di refresh, ini akan hilang. Nah, itu untuk session yang place datanya gitu teman-teman. Nah, setelah sudah, lalu misalnya udah dicek semua, role ID-nya 2, passwordnya sudah benar, keaktifan usernya udah aktif atau belumnya udah benar, 1 kan, terus di redirect ke class user gitu. Nah, ini untuk pesan-pesan errornya ya. Jadi ketika passwordnya salah, nampil pesan error ini gitu, place data yang ini. Terus jika usernya belum aktif, nampil place data yang ini. Terus jika usernya belum ada, seperti yang tadi saya contohkan. Udah selesai untuk pembahasan controller autentifikasi. Lanjut ke pembuatan halaman admin ya. Ini kalian bisa buat sendiri juga. Buat terus balik ke controller admin. Nah, ini. Oke, mari kita bahas. Nah, di sini kita bahas. Ini cek login ini nanti bakalan jadi helper ya. Ini tuh helper default. Bukan default, custom helper gitu. Jadi helper yang kita buat sendiri. Jadi buatnya tuh nanti di sini nih, di folder helper ini. Cuma nanti mungkin di pertemuan selanjutnya. Nah, oke, seperti biasa kita siapkan dolar data untuk judul. Lalu di sini kita buat dolar data usernya, yaitu meload model dari cek data. Seperti biasa, cek data dari model user. Cek data yang ini, yang tadi select bintang, yang where. Nah, ini bedanya sama yang login ini. Cek datanya mana ini. Nah, kalau ini kan dolar email ya, dolar email karena kan hasil inputan ya. Terus di admin kayak gini. Nah, session user data. Nah, kan ngambil yang dikirim dari data yang diset pada setelah passwordnya benar gitu. Jadi set user data lagi gitu. Nah, di admin diambil user datanya, di mana email sama dengan di session user data yang diinput di sini. Kalau bener ada di database-nya, terus usernya aktif, udah diaktifkan gitu, terus passwordnya juga udah benar, maka kan dikirim, ditangkap di admin ini, di class admin ini. Terus diambil satu baris lagi gitu. Terus dolar anggota, model user, you get user limit. Kita lihat model user udah dibuka. Get user limit, mana get user limit? Nah, ini. Ambil semua dari tabel user, limitnya dimulai dari 10 sampai 0 atau dimulai dari 0 sampai 10 ini tuh. Yang nggak tahu, saya belum buka user guide-nya atau dokumentasinya. Nah, yang saya herankan pada bagian ini, get buku. Kita cek di model buku. Nah, ini. Di sini kan udah dikembalikan dalam bentuk array, diambil semuanya, tapi di sini juga diambil lagi array. Ini bakalan error kalau nggak salah nanti. Ini misal kita hapus ini dulu karena bakalan jadi error. Nah, terus kita maksa masuk ya, kan belum buat juga helpernya ya, jadi kita bebas bisa masuk admin. Nah ini
result array on array. Jadi ketika ini dihapus ya jalan gitu, cuma ya banyak errornya karena belum ngirim data apapun kan. Nah, nampil cuma error, tampilannya belum benar gitu. Nah, kalau pakai yang ini bakalan error kayak gini. Ya nggak tahu ya, tapi di modulnya kayak gini disuruhnya. Padahal di sininya error. Soalnya di sininya juga kan udah dikembalikan dalam bentuk array, tapi di controllernya dikembalikan lagi dalam bentuk array gitu. Ya udah sampai sini aja pembahasannya karena nggak ada yang perlu dibahas lagi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ulangi lagi, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau mungkin kata yang tidak enak atau tidak dimengerti. Mungkin bisa ditanyakan nanti pada saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.